Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik sekalian dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah keluarga. Sebelum memulainya, mari kita mempersiapkan Alkitab yang terambil dari Nehemia 4 ayatnya ke-6. Nehemia 4 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Maha Kasih, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, seraya mengucapkan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk ikut serta di dalam kebaktian keluarga di malam hari ini. Baik kami yang berada di rumah maupun hamba-Mu yang bertugas, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dan juga lengkapilah kami sebagai pelayan-Mu untuk dapat memberitakan firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Nehemia 4 ayat ke-6 yang menyatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan kitab hari ini. Tema renungan pada malam hari ini di ibadah keluarga yaitu kesatuan hati umat dalam menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus dan adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab pada malam hari ini yaitu bercerita tentang nasihat dan keteladanan yang dilakukan oleh Nehemia dalam rangka melakukan pembangunan tembok di Yerusalem, yang pada saat itu sangat membutuhkan dukungan semua orang Israel. Dalam mewujudkannya, atau dengan kata lain, harus ada kesatuan hati dari umat Israel dalam berjuang secara bersama-sama. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Nehemia adalah anak dari Hakalia dan keturunan dari suku Yehuda, dan ia pernah bekerja sebagai pemangku jabatan yang tinggi, yaitu sebagai juru minuman Raja Artahasta dari Kekaisaran Persia. Namun ketika ia mendengar bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada di dalam keadaan yang sulit dan tercela atau dihina, maka ia segera meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke Yerusalem. Di sana ia diangkat menjadi bupati oleh Raja Artahasta untuk membangun tembok Yerusalem. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada orang-orang Israel agar dapat bersatu dalam membangun tembok di Yerusalem dengan tujuan mewujudkan ketahanan mereka dalam menghadapi serangan-serangan musuh, dan semua itu hanya dapat dilakukan dengan pertolongan dari Tuhan Allah sendiri. Dan sekali lagi Nehemia membuktikan bahwa kesatuan hati umat dan pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam melakukan pembangunan tembok di Yerusalem. Perlu kita ketahui bersama, di dalam membangun tembok itu, bangsa Israel juga dihalang-halangi oleh Sanbalat, yaitu sebagai pemimpin di Samaria dan juga sebagai pejabat kerajaan Persia pada saat itu, yang sangat tidak menyukai keadaan orang-orang Israel yang akan membangun tembok di Yerusalem. Dan juga Tobia sebagai pejabat kerajaan Persia, yaitu sebagai bupati
di wilayah Amon yang bertujuan menghasut orang-orang Amon agar menghalangi Nehemia di dalam membangun kembali tembok di Yerusalem. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, pada saat itu mereka dalam keadaan posisi yang sangat terjepit karena adanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi mereka tidak mudah menyerah pada keadaan, dan dengan penuh kegigihan mereka tetap dengan giat membangun tembok di Yerusalem dengan dukungan seluruh umat Israel. Mereka bekerja keras walaupun dalam keadaan siaga penuh, karena mereka tetap harus berjaga-jaga walaupun dalam posisi membangun tembok di Yerusalem. Semua itu dapat mereka lakukan dengan tujuan apabila tembok tersebut dapat dibangun, maka bangsa Israel akan lebih terlindungi dari segala serangan musuh, dan semua itu dapat terwujud dengan kerja keras mereka dan tentunya dengan pertolongan Tuhan Yesus sendiri, sehingga pembangunan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang kami kasihi, kembali ke dalam firman Tuhan seperti yang kita baca bersama-sama, yaitu pada ayat ke-6, tetapi kami terus-menerus membangun sampai setengah tinggi, sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka secara bersama-sama membangun tembok Yerusalem, walaupun dalam keadaan yang sangat tertekan oleh bangsa lain. Begitu pula kita pada saat-saat ini, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, sangat diperlukan kesatuan hati kita dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti sakit penyakit COVID-19 yang begitu mengerikan perkembangannya sampai dengan hari ini. Juga keadaan ekonomi yang sangat sulit dan lain sebagainya. Tentunya semua itu harus kita lakukan secara bersama-sama, bersama seluruh anggota keluarga yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi harus kita ingat, semua dimulai dari keluarga. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Mereka secara bersama-sama dengan kesadaran penuh memulai rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan juga secara bersama-sama pula melakukan atau menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, agar kita semua dapat terhindar dari segala sakit penyakit, dan tentunya pertolongan Tuhan di situ kita butuhkan untuk menjaga kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran di dalam firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan harus mempunyai fighting spirit atau semangat juang yang tinggi dalam menghadapi segala situasi dan keadaan saat ini, terutama menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Kita tidak boleh gampang menyerah, tetap berjuang untuk mencari jalan keluar sehingga kita dapat mengatasi keadaan seperti saat ini. Baik kita yang sakit maupun kita yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ataupun kita yang masih bekerja, yakinlah bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa melakukan segala perkara yang besar, sehingga kita dapat melalui semua ini dengan semangat juang yang tinggi, dan itu harus dimulai dari
kepala keluarga sebagai panutan di dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, kita diingatkan untuk mendidik dan membina keluarga kita, melakukan pembacaan Alkitab, renungan firman Tuhan, baik pagi hari dan malam hari secara bersama-sama. Lakukan dengan konsisten sehingga terwujud apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang kami kasihi, poin yang kedua yaitu kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh dijajah oleh segala macam ketakutan, baik pada pandemi, dan juga kita tidak boleh menyerah menghadapi berbagai kondisi gempuran ekonomi pada saat ini yang kita hadapi secara bersama-sama. Kami yakin dan percaya kita harus tetap berdiri teguh bersama Tuhan Yesus, karena kita adalah pemenang dan kita adalah pemegang kendali atas segala masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan, tapi kita yang harus menguasai keadaan tersebut, sehingga melaluinya kita berhasil melakukan bersama Tuhan Yesus dengan beserta seluruh anggota keluarga. Dan kita juga diwajibkan harus mencari atau membuka berbagai macam peluang yang ada di depan mata kita. Banyak sekali era digital saat ini kita bisa melihat berbagai macam peluang-peluang yang ada yang bisa mendatangkan penghasilan bagi kita dan keluarga kita. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penyertaan Tuhan, sehingga nantinya melaluinya kita dapat diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu kita sebagai pengikut Kristus haruslah fokus penuh. Baik kita yang masih sekolah, kuliah, ataupun bekerja, kita haruslah lebih berprestasi lagi. Kita harus lebih kuat bertahan di dalam menghadapi kondisi seperti ini, agar kita dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah keluarga Kristus, jadilah pengikut Kristus yang menjadi teladan dan contoh bagi orang lain, sehingga melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, kata-kata kita, nama Tuhan saja dipermuliakan. Yang keempat, kita sebagai anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus juga diwajibkan untuk lebih terlibat lagi di dalam pelayanan di gereja. Dan kita juga harus melakukan yang terbaik, yaitu terlibat aktif di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Karena dengan aktifnya kita terlibat di dalam kegiatan di gereja kita, maka gereja kita akan dapat bertumbuh lebih baik dan lebih kokoh lagi. Kesatuan umat lebih terjaga lagi. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, adik-adik yang kami kasihi, sekali lagi firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita bersama bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan akan sangat nyata di dalam kehidupan kita apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan yakinlah bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kembali renungan malam hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga untuk mempunyai hati umat dalam membangun, dalam maksud kami, kesatuan hati umat dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tema renungan kita malam hari ini. Sehingga peran serta keluarga Kristen sangat nyata dimanapun kita ditempatkan dan diutus oleh Tuhan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus Sang Gembala Agung akan selalu menuntun langkah kita. Amin.